Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Octavia dengan NIM 19 10 71 10 18 dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, yang mana judul asli dari buku ini adalah Nationalism and Revolution in Indonesia, karya George MC Truman, Kahim. Buku ini mengisahkan tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya pada masa penjajahan Belanda, Jepang, sampai pada saat Indonesia merdeka. Pada bagian awal buku ini dijelaskan bahwa Indonesia masih dikuasai oleh penjajahan Belanda, yang mana pada saat itu berdiri sebuah organisasi yang bernama VOC. VOC ini adalah organisasi kongsi dagang Belanda. Pada masa-masa ini rakyat sangat menderita dikarenakan para petani hanya memiliki sedikit lahan, namun mereka harus membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Karena itu, maka setelah VOC ini dibubarkan, pemerintahan VOC ini diambil alih oleh Hindia Belanda. VOC ini bubar dikarenakan banyak anggota VOC ini yang korupsi. Kemudian dikarenakan VOC ini kehabisan uang karena membiayai perang Belanda dengan kemerdekaan Belgia serta perang Diponegoro. Pada masa-masa 1900-an ini, kegiatan perekonomian rakyat sangat miskin dikarenakan para petani harus mengutang kepada lintah darat. Di sini yang disebut lintah darat adalah orang-orang Cina. Yang mana nanti hutang ini dibayar dengan hasil dari kebun mereka. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan rakyat Indonesia. Kemudian pada masa penjajahan Belanda ini ternyata juga telah didirikan beberapa sekolah untuk melatih rakyat Indonesia supaya nantinya mereka bisa membantu pemerintahan Belanda. Itu adalah tujuan utama didirikannya sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Di antara sekolah-sekolah ini antara lain yaitu Stovia, Osvia, dan sekolah-sekolah keguruan. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda ini, rakyat Indonesia sudah banyak yang bersekolah, terutama para pemuda yang terdiri dari kaum ningrat. Mereka bisa bersekolah dikarenakan mereka adalah golongan ningrat. Selanjutnya, pada masa penjajahan Belanda ini juga didirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo ini merupakan sebuah organisasi tempat lahirnya nasionalisme rakyat Indonesia. Selanjutnya, setelah berdirinya Budi Utomo tadi, kemudian berdiri organisasi-organisasi lain seperti Indische Party, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan lain-lain. Yang mana nantinya organisasi inilah yang akan menjadi tonggak-tonggak pelopor perjuangan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, organisasi ini juga mendatangkan atau menimbulkan tokoh-tokoh terkenal seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga didirikan sekolah-sekolah Islam di beberapa daerah di Indonesia untuk menambah supaya rakyat Indonesia ini bisa baca tulis. Nah, selanjutnya pada masa kedatangan Jepang, Belanda ini telah dikalahkan oleh Jepang pada perperangan.
Kemudian pada 1942 Jepang mulai menduduki Indonesia. Yang mana menurut rakyat Indonesia, Jepang ini adalah saudara tua bangsa Indonesia. Mereka mengira bahwa Jepang ini akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun ternyata itu hanyalah sebuah khayalan. Awal-awal kedatangan Jepang ini memang mereka bersikap baik kepada rakyat Indonesia. Namun setelah lama-kelamaan Jepang ini mulai menjadi-jadi. Mereka mulai menyuruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan romusa, yaitu kerja paksa. Nah, karena Jepang ini mulai menjadi-jadi, akhirnya para tokoh-tokoh nasionalis dan rakyat Indonesia tidak mudah percaya lagi kepada Jepang. Karena Jepang terdesak oleh Perang Dunia II, yaitu perang Jepang dalam melawan sekutu. Kemudian Jepang ini mendirikan berbagai organisasi di Hindia Belanda. Di antaranya yaitu organisasi Putra. Putra ini merupakan sarana untuk menyebarkan dan mendayagunakan ide nasionalis di kalangan rakyat banyak. Kemudian setelah Putra ini berdiri, lalu Putra ini kan turun kembali. Kemudian rakyat Indonesia dilatih pula dalam bidang militer oleh pemerintahan Jepang dengan didirikannya organisasi seperti PETA, Seinendan, Kebodan, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah didirikan organisasi-organisasi ini yang bertujuan untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian didirikan pula lah BPUPKI oleh Jepang sebagai sarana dan wadah untuk membuat undang-undang dan dasar-dasar negara. Nah, setelah didirikan organisasi-organisasi ini, kemudian pada tahun 1945 awal, Jepang kembali berperang dengan sekutu. Yang mana Jepang ini kalah oleh sekutu dan Belanda. Akhirnya terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, karena terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia menimbulkan hati menggebu-gebu di benak bangsa Indonesia supaya mereka bisa merdeka. Kemudian para tokoh muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah di Rengas Dengklok, pada tanggal 16 Agustus malam pada tahun 1945, kemudian rakyat kaum tua dan kaum muda ini berundinglah mereka yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Wikana, Soekarni, dan lain-lain. Mereka merundingkan tentang teks proklamasi, yang mana nantinya teks proklamasi ini akan dibacakan esok pagi. Setelah teks proklamasi ini tercipta, kemudian pada pagi-paginya mereka berunding di manakah mereka akan melaksanakan pembacaan teks proklamasi ini. Kemudian Soekarno menyarankan agar dibacakan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur pada jam 10 pagi, dikarenakan kalau di lapangan nanti akan menimbulkan kecurigaan bangsa Jepang. Setelah Indonesia merdeka, atau setelah dibacakannya teks proklamasi, itu kan artinya Indonesia merdeka. Namun setelah itu beberapa minggu setelah itu banyak tentara bangsa-bangsa yang tidak percaya bahwa Indonesia telah merdeka, terutama bangsa Belanda. Kemudian karena Belanda ini tidak percaya kalau Indonesia telah merdeka, mereka kemudian datang kembali ke Indonesia dengan mengirimkan tentara Inggris untuk menduduki Indonesia. Proses kemerdekaan bangsa Indonesia ini sangatlah panjang karena di awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia,
Indonesia masih seperti dikuasai oleh bangsa Belanda karena Belanda masih menganggap bahwa Indonesia ini masih dalam jajahan mereka. Kemudian mereka melakukan beberapa agresi militer di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian untuk menghentikan agresi militer Belanda ini, yaitu agresi militer pertama, kemudian dilaksanakanlah perjanjian, diantaranya yaitu perjanjian Linggarjati dan KMB, Konferensi Meja Bundar. Kemudian setelah Indonesia ini merdeka ini, masih banyak terjadi gangguan-gangguan oleh Belanda. Selain oleh Belanda, juga terjadi gangguan di dalam negara. Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ini diganggu oleh Partai Komunis, yang mana Partai Komunis ini mendesak agar diturunkannya Soekarno. Kemudian terjadilah berbagai macam perdebatan di dalam bangsa ini. Nah, pada tahun 1946 Indonesia ini masih terlibat perjanjian dengan pihak Belanda. Di antaranya yaitu perjanjian tentang RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat, yang mana RIS ini masih di bawah jajahan Belanda. Nah, karena mereka tidak terima, kemudian terjadilah bentrok antara para pemuda-pemudi Indonesia. Selanjutnya PKI. PKI ini merupakan aliran yang bersifat komunis. Yang mana PKI ini merupakan bawahan dari Uni Soviet. Pada saat 5 tahun Indonesia merdeka ini, dari 1946 sampai 1950, Indonesia masih di bawah bayang-bayang Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang merupakan negara adidaya dan adikuasa terbesar di dunia. Kesamaan pendapat di kalangan para pemimpin Indonesia pada masa sesudah revolusi ini juga meluas kepada dasar prinsip-prinsip politik. Mayoritas sangat besar pemimpin itu dengan perkecualian khusus para pemimpin komunis. Beberapa pemimpin Darul Islam dan PYR punya dedikasi dalam prinsip-prinsip dan praktek-praktek politik yang kira-kira sama dengan yang diinginkan negara-negara demokrasi barat. Yang juga mendorong perkembangan politik demokrasi adalah meluasnya kualitas yang secara relatif tingkatannya menyangkut toleransi, keagamaan, dan ideologi di kalangan penduduk Indonesia, serta vitalitas demokrasi perdesaan mereka yang timbul kembali dan bertambah luas. Meskipun kebanyakan pemimpin Indonesia pada masa sesudah revolusi cukup berpegang pada prinsip-prinsip politik yang sama seperti kebanyakan pemimpin di Amerika Serikat dan Eropa Barat, ini tidak diikuti dengan suatu orientasi internasional yang umum, yang artinya masyarakat Indonesia ini masih tergolong masyarakat yang tradisional. Ada satu keyakinan yang begitu besar di kalangan pemimpin Indonesia bahwa negaranya seharusnya mengambil suatu kebijakan luar negeri yang bebas, tidak terikat pada blok kekuatan Amerika, Eropa Barat maupun Soviet, tetapi mengambil suatu jalan tengah yang bagi mereka tampak cocok dalam kepentingan mereka sendiri dan dengan apa yang dianggap menjadi kepentingan perdamaian seluruh dunia. Keinginan besar untuk punya peranan internasional yang otonom ini terutama berasal dari kondisi Indonesia sendiri dalam komunitas internasional, yang mana melihat keadaan Indonesia. Pertama, pandangan para pemimpin negara ini merupakan suatu reaksi terhadap sejarah penjajahan yang lama, seperti negara-negara lain yang baru saja dibebaskan dari penjajahan. Ada kesepakatan yang besar terhadap setiap hubungan internasional yang mungkin ditafsirkan sebagai mau meladeni suatu kekuatan dari luar. Kedua, bangsa Indonesia sudah dibuat begitu bingung oleh Amerika maupun Uni Soviet selama jalannya perjuangan revolusi mereka. Kebijakan dari kedua kekuatan itu selama tahun-tahun kritis 1946 sampai 1949 bagi mereka tampak lebih didorong oleh perhitungan pici untuk kepentingan diri sendiri, sehingga pada masa prinsip-prinsip menentukan nasib sendiri bagi bangsa yang dipermasalahkan.
Nah, dari buku ini dapat saya simpulkan bahwa pada saat itu masih sedikit rakyat Indonesia yang bisa mendapatkan pendidikan, walaupun itu telah memasuki awal abad ke-20. Yang kedua yang dapat saya simpulkan yaitu para pemimpin Indonesia pada masa itu masih dipengaruhi oleh dua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selanjutnya, mereka juga masih dipengaruhi naungan-naungan kerajaan tradisional. Yang ketiga yang dapat saya ambil yaitu kita harus menghargai proses perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia ini, terutama para pahlawan. Kita harus menghargai para pahlawan yang telah bersusah payah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Walaupun telah dilakukan banyak perjanjian untuk menyatakan bahwa Indonesia ini telah merdeka, seperti Konferensi Meja Bundar, Perjanjian Linggarjati, dan Persetujuan Romroyan. Sekian yang dapat saya simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.